bangun pagi? Oke, Tori silakan. Biasanya saya bangun jam 5.30 pagi supaya punya waktu cukup untuk bersiap ke sekolah. Oke, pertanyaan yang kedua, apa yang pertama kali kalian lakukan setelah bangun tidur? Oke, silakan. Saya menjawab pertanyaan apresiasi yang kedua. Saya biasanya cuci muka dulu lalu doa dan sarapan. Oke, sekarang kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kalian mengatur waktu belajar di rumah? Oke, ini Sana silakan. Saya biasanya belajar setelah makan malam sekitar 1 jam sampai 2 jam. Tergantung tugas yang ada. Oke, baik anak-anak. Setelah kalian menjawab pertanyaan tadi, kita akan masuk pada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada berapa anak-anak? 4. Yaitu yang pertama, Menjelaskan pentingnya keterampilan mengatur waktu. yang kedua, Mengidentifikasi kegiatan sehari-hari yang perlu diatur waktunya. terus yang ketiga, Menyusun strategi pengaturan waktu sesuai dengan kebutuhannya. dan yang keempat, Menunjukkan sikap tanggung jawab dan disiplin terhadap waktu. anak-anak. Setelah kalian menjawab pertanyaan tadi, topik materi kita hari ini tentang cara mengatur waktu. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menyimak video yang ditayangkan di slide. Terlihat siswa yang terlambat ke sekolah. Dia mematikan alarm, kemudian tidur kembali. Nak, bangunlah, nanti kamu terlambat ke sekolah. Ini sudah jam berapa? Terlihat siswa yang terlambat melihat jam dan ia langsung bergegas dari tempat tidurnya dan siap-siap untuk sekolah. Nah, ibu sudah menyiapkan sarapan di meja. Sarapanlah dulu, nak. Tidak sempat, Bu. Aku sudah terlambat dan aku mau pergi ke sekolah. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Saya mau masuk. Ini sudah jam berapa? Kenapa kamu terlambat datang ke sekolah? Mohon maaf, Bu. Saya tadi terlambat bangun, Bu. Kok bisa terlambat? Emangnya kamu jam berapa tidur semalam? Saya kemarin tidurnya jam 10 malam, Bu. Kok malam sekali tidurnya? Kamu main game ya? Iya, Bu. Semalam saya telat tidur gara-gara main game. Sekali lagi, jangan diulangi ya. Iya, Bu. Anak-anak, ingatlah bahwa waktu tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Buatlah daftar tugas harian dan tandai tugas yang harus diselesaikan lebih dahulu. Evaluasi hasil pekerjaan setiap hari untuk memastikan progres sesuai rencana. Oke, setelah menyimak video tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang kalian lihat pada video tadi? Oke, Alvin. Ada 3 kegiatan yang saya lihat. Yang pertama, seorang murid yang sedang mematikan alarm ketika alarm bangun pagi berbunyi. Yang kedua, seorang murid ke sekolah terlambat. Yang ketiga, seorang murid yang tidak mengerjakan tugas rumah. Oke, kita apa yang menyebabkan murid dalam video terlambat masuk kelas? Oke, Hilda Gardi, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang menyebabkan murid dalam video terlambat masuk kelas? Karena dia mematikan alarm saat berbunyi dan kembali tidur, sehingga bangunnya terlambat. Dan pertanyaan yang terakhir, apa pelajaran penting yang bisa kamu ambil dari cerita tadi di video? Oke, Nona silakan. Bahwa penting bangun tepat waktu dan membuat jadwal agar semua tugas bisa
waktu. Akibatnya, pekerjaan menumpuk dan terasa jauh lebih beraturan diselesaikan. Betul atau tidak? Betul. Tugas yang menumpuk itu secara otomatis akan mengarah pada masalah. Berikutnya yaitu terlambat mengumpulkan pekerjaan. Terus karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, Anda jadi terburu-buru dan tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu. Hal ini bisa merusak reputasi Anda dan menimbulkan masalah di lingkungan sekolah atau tempat kerja. Betul atau tidak? Betul. Oke. Terus untuk materi yang dijelaskan, apakah kalian sudah paham? Sudah. Oke. Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD agar bisa mengerjakan. Ini kelompok 1. Terus kelompok 2. Kalau ada yang sudah, Ibu mempersilahkan dari kelompok mana yang mau mempresentasikan terdahulu. Kelompok 1. Oke, kita tepuk semangat. Semangat.
akan saya berikan kepada moderator. Materi yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan membuka 2 pertanyaan kepada kelompok lain untuk bertanya. Oke, Tori silakan. Mengapa kegiatan belajar mengajar di sekolah diberi prioritas tinggi? Karena kegiatan belajar di sekolah adalah tanggung jawab utama sebagai pelajar dan sangat penting untuk masa depan. Oke, dari kelompok lain masih ada? Eka silakan. Jika kamu ingin menambahkan waktu untuk bermain, di jam berapa kalian akan menambahkannya? Saya bisa menambahkan waktu bermain setelah kegiatan ekstrakurikuler pukul 4.00 sampai dengan pukul 4.30 sebelum membantu orang tua. Sudah tepat jawabannya? Sudah. Oke, Kami akan menjawab pertanyaan dengan jujur. Apa hal pertama yang ingin kamu perbaiki dari cara kamu mengatur waktu? Jawabannya, hal pertama yang saya ingin perbaiki dari cara mengatur waktu adalah dengan membuat prioritas harian yang jelas. Pertanyaan yang kedua, apa tanggapan waktumu dalam 3 hari ke depan? Jawabannya, dalam 3 hari ke depan, target utama adalah mulai menerapkan pengolahan waktu yang lebih efektif dengan membuat dan memprioritas daftar tugas setiap malam. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan komitmenmu. Saya akan mengkomitmen untuk mulai mengatur waktu saya dengan lebih baik dengan cara menyusun prioritas harian secara konsisten, mengalokasikan waktu khusus untuk setiap tugas penting. Waktu selebihnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan waktu kepada saya. Kami akan membuka 2 pertanyaan untuk kelompok lain. oke, dari kelompok 2 dan kelompok 1 yang ingin bertanya silakan. Oke, Jessica. Berdasarkan presentasi tadi, hal pertama yang ingin diperbaiki dalam mengatur waktu adalah membuat prioritas harian yang jelas. Pertanyaannya, mengapa membuat prioritas harian yang jelas dianggap sebagai langkah awal yang paling penting dalam manajemen waktu yang efektif? Saya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Jessica. Membuat prioritas yang jelas adalah fundamental karena mengidentifikasi tugas-tugas paling penting dan mendesak. Apakah jawabannya sudah tepat? Tepat. Ada dari kelompok lain? Silakan Nana. Tadi dalam pemaparan dikatakan bahwa dalam 3 hari ke depan target utama adalah menerapkan pengolahan waktu yang lebih efektif dengan membuat prioritas dan membagi daftar tugas. Pertanyaannya adalah bagaimana kelompok kalian bisa secara proaktif menerapkan alokasi waktu khusus dalam kalender untuk setiap tugas-tugas yang disebutkan dalam presentasi untuk memastikan pekerjaan berjalan teratur dan produktif. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu. Untuk menerapkan alokasi waktu khusus, gunakan kalender bersama yang dapat dibagikan di antara anggota kelompok. Sertakan detail singkat tentang tugas yang akan dikerjakan selama periode tersebut. Apakah jawaban sudah tepat? Sudah. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi dari yang sudah kita paparkan tadi. Oke, Feni silakan. Setelah mempelajari materi cara mengatur waktu, saya jadi sadar bahwa waktu sangat berharga dan tidak bisa diulang. Dengan membuat jadwal harian, menetapkan prioritas dan disiplin terhadap waktu, saya bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan tetap punya waktu untuk beristirahat atau melakukan hal yang saya suka. Saya ingin mencoba menerapkan cara ini agar tidak mudah menunda-nunda pekerjaan lagi. Oke, terima kasih Feni sudah menyimpulkan. Maka Ibu akan menyimpulkan secara keseluruhan
Habis mandi ku terus bangun pagi ku terus mandi. Oke, 1, 2, 3. Bangun pagi ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun pagi ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Oke, bisa kita menyanyi sambil peragakan? Bisa. Oke, baik. Berarti kita menyanyi satu kali lagi kah? Ya. Oke. Bangun pagi ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Oke, ulang. Lebih semangat ya? Ya. 1, 2, 3. Bangun pagi ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Oke, tepuk semangat. Oke, sekali lagi semakin semangat. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk anak-anak. Terima kasih, Bu. Refleksi kita yang pertama, apa hal baru yang kamu pelajari dari materi cara mengatur waktu? Mungkin ada yang bisa? Tori, silakan. Saya belajar bahwa semua jadwal harian dan menetapkan prioritas sangat membantu agar saya tidak kelewatan dengan tugas dan kegiatan. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, yang kedua, apa tantangan terbesarmu dalam mengatur waktu? Oke, Nona silakan. Saya akan menjawab refleksi yang kedua. Tantangan bersama saya adalah godaan untuk bermain HP terlalu lama sehingga waktu belajar sering terlambat. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, pertanyaan yang ketiga, bagaimana perasaanmu setelah memahami pentingnya manajemen waktu? Oke, Nona silakan. Saya merasa lebih termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih teratur dan bertanggung jawab atas waktu saya sendiri. Oke, jadi anak-anak sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kalian untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dan tuliskan di sini. Setelah ditulis, ditempel di papan yang ini tulisan refleksi itu. Bisa? Bisa. Sudah, silakan tempel di Baik anak-anak, terima kasih atas partisipasi yang aktif.
kalian hari ini. Ibu bangga sekali dengan kalian. Tetap semangat dan selalu giat dalam belajar ya anak-anak. Terima kasih. Oke, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari